big thing, just show her a little. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan ketulian, atau ada yang menggolongkan gangguan berupa gangguan pendengaran, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan pendengaran seperti komunikasi, terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performa kerja, kelelahan, dan stres. Selain pengertian kebisingan, ada pula jenis-jenis kebisingan. Yuk, simak berikutnya. Selain mengetahui arti dari kebisingan, tentu pula di sebuah industri itu mempunyai jenis-jenis kebisingan. Yang pertama ini teman-teman, kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas atau steady state wideband noise, yaitu artinya jenis kebisingan ini seperti dapat dijumpai misalnya pada mesin-mesin produksi, kipas angin, serta dapur pijat dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang sangat sempit atau steady state narrowband noise, yaitu jenis kebisingan ini sering dijumpai pada gergaji sirkuler, terus batu gas dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kebisingan terputus-putus. Itu kebisingan jenis ini ditemukan misalnya pada jalur lalu lintas darat, terus suara kapal terbang dan yang keempat yaitu kebisingan impulsif. Nah, kebisingan ini dapat kita temukan pada mesin konstruksi, tembakan senapan, atau suara ledakan. Yang terakhir yaitu kebisingan impulsif berulang. Nah, jenis kebisingan ini dapat kita jumpai misalnya pada bagian penempatan mesin di perusahaan. Kalian pada tahu nggak kapan suara itu bisa dikatakan bising? Simak berikut ini. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui kapankah suara bisa disebut bising. Yang pertama itu dimensi suara bising. Dimensi suara bising tersendiri itu ada 3. Yang pertama itu volume atau tinggi rendahnya suara. Yang kedua, predictability atau kemunculan suara bisa diduga kedatangannya. Yang ketiga, pengontrolan atau dapat atau tidaknya suara dikontrol. Baik teman-teman, di sini saya juga akan memberikan contoh suara-suara yang dapat mengganggu. Yang pertama itu suara mesin, yang kedua knalpot motor, yang ketiga suara klakson, yang keempat kendaraan berat seperti truk, bus, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya pengaruh kebisingan terhadap tenaga kerja. Nah teman-teman, selain itu ada juga pengaruh terhadap tenaga kerja atas kebisingan yang terjadi di industri. Nah yang pertama itu gangguan fisiologis atau gangguan yang dapat berupa peningkatan tekanan darah, nadi, dan dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Nah teman-teman, yang kedua itu ada gangguan psikologis. Nah tentunya kebisingan itu dapat menyebabkan psikologis kita terganggu, yaitu dapat berupa rasa tidak nyaman serta kurangnya konsentrasi dan emosi. Dan yang ketiga yaitu gangguan komunikasi. Dalam industri terjadi kebisingan, tentunya juga ada gangguan pembicaraan atau komunikasi terhadap teman-teman yang lain. Nah, gangguan komunikasi ini dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan, bahkan berakibat pada kecelakaan karena tidak dapat mendengar isyarat ataupun tanda bahaya atas. Dan yang keempat yaitu gangguan pada pendengaran atau tuli. Nah, di sini gangguan pada pendengarannya itu gangguan yang paling serius karena pengaruhnya dapat menyebabkan berkurangnya fungsi pendengaran. Itu yang mengakibatkan di tempat kerja itu terlalu kebisingan. Dalam kebisingan di tempat kerja itu tentunya ada efek psikologis yang dapat memunculkan akibat kebisingan. Yang pertama itu agresif, yang kedua itu stres, dan yang ketiga yaitu penurunan konsentrasi.
Selain itu juga, kebisingan di tempat kerja atau di sebuah industri itu dapat kita atasi dengan menjauhi sumber suara serta menutup indera telinga atau menggunakan pelindung telinga atau APD, alat pelindung diri. Untuk pengendalian kebisingan di tempat kerja yaitu pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan dapat dilakukan dengan teknik pengendalian bahaya, yaitu dengan teknik eliminasi, substitusi, isolasi, rekayasa mesin atau engineering, administrasi, dan alat pelindung diri atau APD.